Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemana ruh ketika dicabut dari jasad? Maka bisa kita temukan dalam riwayat Bara' bin Azib, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana wa mu'min fi inqita'i minad dunya wa iqbalu minal akhirah." Ketika ada orang mukmin meninggal dunia dan dia akan berurusan dengan akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, nazala ilaihim malaikatum minal malaikah, maka datang serombongan malaikat yang dipimpin oleh malaikat maut bersama malaikat rahmah. Serombongan malaikat itu ketika dia akan menemui wafatnya orang-orang yang beriman kepada Allah, banyak amal solehnya, dia membawa dua barang dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kafanun min akfanil jannah, dia membawa kain kafan dari surga. Yang kedua, hanutum min hunutil miski, dia membawa minyak wangi dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu di mana posisi malaikat saat itu? Fajalasu inda mudil basar, malaikat itu duduk sejauh mata memandang orang yang ingin sakaratul maut. Kemudian turunlah malaikat maut tepat berada di atas kepala orang yang ingin sakaratul maut. Saat itulah malaikat maut secara perlahan demi perlahan mencabut ruh hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sambil mengatakan, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hei jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulanglah engkau kepada Tuhanmu dalam keadaan ridha dan diridhai. Fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, yaitu hamba-hamba Allah yang sudah dijanjikan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala." Saking lembutnya dan perlahannya malaikat maut, sampai-sampai kata Nabi seperti mencabut rambut dari adonan tepung. Sangat ringan sekali orang-orang yang beriman kepada Allah ketika dia ingin wafat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ruh itu dicabut sudah sempurna oleh malaikat maut, lalu ruh itu diserahkan oleh malaikat maut kepada malaikat rahmah, lalu dibawalah beserta rombongan-rombongan malaikat yang hadir ingin menjemput ruh orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
ketika sampai di langit yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fastaftahu lahumul bab. Malaikat meminta supaya pintu langit pertama itu dibuka. Ketika dibuka pintu langit yang pertama itu, seluruh malaikatnya Allah bergemuruh menyaksikan ruh orang yang beriman ini. Kemudian dia berkata, manir ruh, ini ruhnya siapa? Hazat tayyib, ini ruh yang sangat baik. Inilah ruh yang selama ini kami nanti-nanti. Dialah orangnya yang rajin solat subuh berjamaah, solat Jumat berjamaah, mendengarkan khutbah Jumat, hadir dalam kajian ilmu. Inilah ruh yang selama ini kami nanti-nantikan. Ini adalah ruh yang wangi, ini adalah ruh yang baik. Kemudian dibawalah dia masuk ke pintu langit pertama, kemudian masuk ke pintu langit kedua. Begitu juga pertanyaan yang sama oleh malaikatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Fastaftahu lahumul bab, kata Nabi. Malaikat meminta supaya dibuka pintu langit pertama, kemudian dibukalah pintu langit yang selanjutnya. Manir ruh, kata malaikat, ini ruhnya siapa? Hazat tayyib, ini ruh yang sangat baik. Inilah ruh yang selama ini kami tunggu, kami nanti-nantikan. Kemudian dibawalah ruh itu. Ketika sampai kepada pintu langit yang ketujuh, Allah berfirman, a'idhuhu ilal ardi, sesungguhnya aku menciptakan hambaku ini dari tanah, balikkanlah dia lagi ke tanah. Disitulah nanti Allah akan membangkitkan. Kemudian malaikat-malaikatnya Allah membawa kembali ruh ini untuk berjumpa dengan jasad yang sudah dimandikan, jasad yang sudah dikafankan, jasad yang sudah disolatkan, jasad yang kemudian akan diantarkan ke tempat pengistirahatan terakhir, yaitu alam barzahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ditunggulah jasad ini oleh ruh orang yang beriman ini. Kemudian ketika jasad itu sudah sampai ke area perkuburan, jasad yang sudah ruh dicabut dari jasadnya itu, kemudianlah mulai dihadapkan ke arah kiblat, mulailah ditutup dengan tanah. Disitulah ruh dalam riwayat mendengar 3 langkah kaki orang yang ziarah, kaki orang yang ikut ke area perkuburan. Datanglah 2 makhluk Allah, malaikatnya Allah subhanahu wa ta'ala, Munkar dan Nakir. Dia akan bertanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Wa madinuka, apa agamamu? Wa ma imamuka, apa imammu? Wa ma qiblatuka, apa kiblatmu? Man ikhwatuka. 6 pertanyaan alam kubur. Orang yang beriman ini, dia akan lantang dan tegas menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Siapa yang menjawab? Dia dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi membacakan ayatnya, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ketika orang itu kata-katanya diteguhkan oleh Allah ketika meninggalkan dunia dan akan berurusan dengan akhiratnya Allah subhanahu wa ta'ala, dia diteguhkan kata-katanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia orang beriman, Allahu Rabbi, Nabi Muhammad adalah nabiku, Al-Quran adalah imamku, Islam adalah agamaku. Dia sanggup menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Lalu Allah berfirman, Sadaqa abdi, sesungguhnya hambaku ini benar dengan keimanannya. Hambaku ini tidak bohong dengan keimanannya. Dia betul-betul beriman kepadaku ketika hidup di atas muka bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian waftahu lahu baban ilal jannah, dibukakanlah dalam kuburnya itu untuk orang yang beriman surganya Allah subhanahu wa ta'ala.
Orang yang beriman ini dia nampak surganya di alam kubur. Dia ingin segera masuk ke surga yang penuh dengan kenikmatan. Tapi belum dia bisa memasuki surga itu sebelum hari kiamat itu tiba. Lalu di mana ruh itu diletakkan, disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita tidak boleh buat-buat cerita. Kita mesti ikut pendapat ulama. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris nabi. Apa kata Imam Ibnu Qayyim? Ada ruh itu yang disimpan oleh Allah di alam kubur. Dia mendapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada juga ruh disimpan oleh Allah antara langit dan bumi. Itulah ruhnya orang yang ketika di dunia dia wafat, dia belum sempat membayar hutangnya. Ruhnya disimpan oleh Allah antara langit dan bumi. Ada juga ruh yang disimpan oleh Allah dalam sebuah tanur. Tanur ini bentuknya seperti periuk, mulutnya kecil sempit, sementara di bawahnya itu besar luar biasa. Masuklah ruh ini, kemudian dipanggang dengan api oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Ini adalah ruh orang berzina, mati dia, tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada ruh yang disimpan oleh Allah di sungai darah. Ruh ini dilempar dengan batu sampai hari kiamat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini adalah ruh orang yang makan riba. Dia wafat tidak beriman, tidak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada ruh lagi yang disimpan oleh Allah di sebuah paruh burung berwarna hijau. Dia bergelantungan di bawah arsy-Nya Allah. Ini adalah ruh orang yang mati syahid. Kemudian ada ruh yang disimpan di dalam sebuah parung, tapi paruhnya tidak berwarna hijau. Ini adalah ruh orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara ada ruh yang diberikan nikmat di alam kubur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebutkan oleh Nabi, al-qabru raudhatum min riyadil jannah. Kuburnya Allah jadikan bagian daripada taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan kematian orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Dia melakukan pembangkangan, maksiat, mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata malaikat ketika dicabut ruhnya? Ya ayyatuhan nafsul khabisah, wahai jiwa yang kotor, wahai jiwa yang keruh, ukhruj, keluarlah engkau. Dipaksa oleh malaikat maut untuk keluar, sementara dia tidak mau keluar karena dia melihat neraka Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebutkan yauma taral mujrimina fi sakaratil maut. Ada orang yang sakaratul maut, dihantam wajahnya oleh malaikat maut, dipukul punggungnya oleh malaikat maut karena dia melihat nerakanya, sementara ruhnya mencakar kepada jasad mili demi mili, kisi demi kisi. Dia bertahan supaya tidak keluar ruh itu. Akhirnya disentapkan oleh malaikat maut dengan satu kali sentapan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka khutbah Jumat ini mengingatkan kepada kita betapa pentingnya orang yang beramal soleh mendengarkan khutbah Jumat. Kasih sayang Allah hari ini diberikan kepada kita. Berhenti kita sejenak dari mengejar dunia. Kita melakukan salat Jumat berjamaah. Ini adalah bagian dari rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah menginginkan kita supaya menjadi orang yang baik, supaya menjadi orang yang ketika nanti pulang menghadap Allah, wa basyiril ladzina amanu وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Berikanlah kabar-kabar gembira kepada orang yang beriman dan beramal soleh bahwa Allah sudah menyiapkan surga
yang luasnya seluas langit dan bumi. A'dadtu li ibadiyas salihin, aku sediakan bagi hamba-hambaku yang saleh, mala a'yunun ra'at, belum pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati dan pikiran. Itulah nikmat surga yang dijanjikan oleh Allah untuk orang-orang yang beriman, beramal soleh di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.